Kalau dalam bahasa Inggris halo, kalau dalam bahasa Korea annyeonghaseyo, kalau dalam bahasa Jepang konnichiwa, kalau dalam Islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wahyudi dengan NPM 25010303075. Saya Dika Raffi Firmansyah dengan NPM 25010303064. Saya Rana Maidina Estri dengan NPM 25010303026. Saya Diana Silmia Nisaiba dengan NPM 250103076. Saya Ibrahim Jogiar Samihartono dengan NPM 25010300071. Saya Raji Bradani Suara dengan NPM 25010300145. Saya Ais Fidel dengan NPM 25010300045. Saya Ufa Septiani dengan NPM 25010303139. Pernah nggak sih kita berpikir apakah Islam hanya mengajarkan tentang ibadah saja seperti sholat dan puasa? Atau sebenarnya Islam juga membahas ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang, teknologi berkembang sangat pesat. Hampir semua aktivitas kita bergantung pada ilmu dan teknologi. Namun, masih banyak yang menganggap bahwa antara agama dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa. Padahal jika kita pahami lebih dalam, Islam justru sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam serta bagaimana keduanya dapat mendukung sikap mandiri. Selamat menyaksikan. Di era modern seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi, tidak terlepas dari peran ilmu dan teknologi. Namun, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa agama, khususnya Islam, hanya berkaitan dengan ibadah saja, seperti sholat, puasa, dan zakat. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi sering dianggap terpisah dari ajaran Islam. Bahkan, tidak jarang dianggap tidak memiliki hubungan sama sekali. Padahal, jika kita kaji lebih dalam, Islam justru memberikan perhatian besar terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sebenarnya konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam, serta bagaimana hal tersebut dapat membentuk sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa masih terdapat kesalahpahaman dalam memandang hubungan antara Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep tersebut. Adapun rumisan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam? Yang kedua, bagaimana konsep teknologi dalam Islam? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dalam membentuk sikap mandiri? Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dibuktikan dari wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekan pentingnya membaca, belajar, dan mencari ilmu sebagai dasar kehidupan. Selain itu, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang tidak berilmu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa ilmu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ilmu tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya ilmu, seseorang dapat berpikir secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Selain itu, ilmu juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Sebaliknya, tanpa ilmu, seseorang cenderung lebih mudah bergantung pada orang lain dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu,
Ilmu menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk sikap mandiri pada seseorang. Selain ilmu pengetahuan alam, Islam juga memiliki konsep yang berkaitan dengan teknologi. Meskipun istilah teknologi tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, namun konsepnya dapat dipahami dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan alam. Salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Dalam hal ini, teknologi dapat dipahami sebagai alat atau cara yang digunakan manusia untuk mengelola dan memanfaatkan alam tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam Islam, menggunakan teknologi harus tetap memperhatikan nilai-nilai kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, teknologi dalam Islam bukan hanya tentang kemajuan, tetapi juga tanggung jawab dalam penggunaannya. Konsep teknologi dalam Islam juga dapat dilihat melalui beberapa kisah contoh Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Nuh, yang dimana Nabi Nuh sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal besar yang akan digunakan sebagai sarana untuk menyelamatkan warga dari banjir besar. Hal ini menunjukkan adanya penerapan teknologi dalam bentuk rekayasa dan perencanaan untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Lalu contoh yang kedua ada kisah Nabi Daud yang diajarkan oleh Allah untuk membuat baju besi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dibuatnya baju besi digunakan untuk melindungi dan sebagai alat pertahanan. Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi telah menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu dan sejalan dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan mandiri. Dalam Islam, sikap mandiri merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang artinya memberi lebih baik daripada meminta. Sikap mandiri ini memiliki hubungan erat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memiliki ilmu, seorang dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian, dengan memanfaatkan teknologi, seorang dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Dari sini kita dapat lihat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu seorang untuk menghasilkan sesuatu secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran penting dalam membentuk sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa dalam Islam ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi merupakan dasar dalam membentuk cara berpikir dan bertindak manusia. Selain itu, teknologi juga menjadi sarana bagi manusia untuk memanfaatkan ilmu dalam memenuhi kebutuhan hidup secara lebih efektif dan efisien. Jika keduanya digabungkan, maka ilmu memberi kemampuan dan teknologi memberi kemudahan, sehingga seseorang dapat menjalani kehidupan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh niat, tetapi juga oleh kemampuan yang dibangun melalui ilmu dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita tidak hanya dituntut untuk memahami ilmu, tetapi juga mampu menggunakannya dengan bijak agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.